Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya sayangi. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan karunia-Nya, kita bangsa Indonesia sampai di usia ke-76 tahun Indonesia merdeka. Sebelum saya melanjutkan pidato ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Neza Hiriani Hasibuan dari SMP Negeri 1 Harian. Saya di sini hanya sebagai seorang pelajar yang berkewajiban ikut serta dalam membangun Indonesia lebih maju lagi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa akan sejarah besar yang terjadi di negeri ini, di mana negeri ini hidup di dalam jajahan bangsa asing, di dalam kebodohan, kemiskinan, dan juga kesengsaraan. Para pejuang Indonesia harus melawan mereka dengan bersenjatakan bambu runcing saja, dengan prinsip lebih baik mati daripada hidup terjajah. Hingga pada akhirnya 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan untuk Indonesia tercinta. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masyarakat Indonesia berkewajiban menghargai jasa para pahlawan kita dengan bekerja keras dan belajar keras. Indonesia masih harus menghadapi masalah-masalah yang datang setiap harinya. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir para penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Saudara-saudara, tuan dan puan, pernahkah kalian merenungkan apakah Indonesia masih terjajah secara tidak langsung saat negeri ini harus memerangi kemiskinan dan memberantas kebodohan? Kita semua bangsa Indonesia tentunya tahu, sudah lebih dari 1,5 tahun Indonesia berada di dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana PPKM diberlangsungkan, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum semuanya ditutup. Para pelajar Indonesia harus belajar dari rumah mereka masing-masing dengan pembelajaran secara daring. Namun, kobaran api semangat selalu membara-bara di jiwa mereka. Kobaran itu tidak pernah padam dan terlihat jelas di mata mereka. Guru-guru sebagai tenaga pendidik, mereka tidak pernah mengenal letih untuk mendidik generasi bangsa yang akan mencemerlangkan bangsa nantinya. Karena sesungguhnya, masa pandemi bukanlah akhir dari masa semangat kita, tetapi disinilah kita diuji untuk lebih semangat lagi. Masalah kedua dan selanjutnya adalah tentang kemiskinan. Indonesia pernah berada di dalam kondisi krisis moneter melanda. Angka pengangguran melonjak naik. Banyak dari mereka yang lupa akan sebuah undang-undang hidup. Undang-undang hidup yang berisikan tentang makanlah dari hasil kerjamu. Jika tidak kerja, maka tidak makan. Jika tidak makan, maka akan mati. Inilah undang-undang hidup yang banyak dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu hal lainnya yang membuat Indonesia tidak maju adalah banyaknya koruptor di negeri ini. Mereka memakan uang rakyat tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keadilan di negeri ini pun semakin minim ditegakkan. Orang-orang pintar berlagak membicarakan kesejahteraan Indonesia, kemajuan, dan juga keadilan. Kesejahteraan apa yang sedang mereka bicarakan? Keadilan apa yang sedang mereka tegakkan? Dan kemajuan apa yang sedang mereka usahakan? Inilah sudut pandangku, sudut pandang dari balik kacamata. Jika perkataan saja, maka tidak akan cukup. Indonesia butuh implementasi nyata, bukan hanya kata-kata dan wacana semata. Maka dari itu, marilah kita seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam perkembangan Indonesia. Bergotong royong, bekerja sama, dan bersatu padu di dalam membangun Indonesia lebih maju. Maka yakinlah, Indonesia akan mencapai cita-cita yang seutuhnya. Semua tergantung pada masyarakat Indonesia, bukan hanya pejabat-pejabat negara saja, melainkan seluruh jiwa-jiwa Indonesia. Karena sesungguhnya, pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas Indonesia lebih maju. Maka dari itu, sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk bertindak secara nyata, mewujudkan implementasi nyata. Karena negeri ini butuh tindakan yang nyata. Tunjukkan kepada mereka yang masih memandang Indonesia dengan sebelah mata. Kita adalah negara yang kuat, bukan negara yang lemah. Yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara, persatuan dan kesatuan yang kuat. Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan implementasi nyata, bertindak secara nyata, memberantas kebodohan dan memerangi kemiskinan, agar Indonesia bebas dari belenggu penjajahan secara tidak langsung, untuk mewujudkan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.